Kalau daya ponselmu tiba-tiba terkuras dari 15% menjadi 1%, berarti baterainya sudah jadul atau malah sudah rusak. Dan parahnya lagi, saat 20% sisanya digunakan untuk menelepon, tiba-tiba ponselnya malah mati. Wah, pasti baterainya bermasalah tuh. Sudah saatnya diganti. Kalau dayanya tersisa 1% dalam waktu lama, sisa kapasitas baterainya lebih banyak dari estimasi. Baterai zaman now nggak bisa benar-benar full dan terkuras habis. Masa hidup baterai bisa ditingkatkan secara cepat kok. Gini caranya, batasi penggunaan widget. Gunakan seperlunya saja dan jangan keseringan pakai aplikasi yang memerlukan banyak data agar tetap up to date. Nah, kalau kamu nggak tahu pasti penyebab ponselmu cepat lowbat, cek aja keamanan cybermu. Kemungkinan ada yang sedang meretas datamu. Kok aku bisa tahu hal beginian ya? Jelas dong, aku kan fans beratnya ponsel. Ponsel kepanasan bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalnya karena keseringan dipakai, aplikasi yang aktif di background, software rusak, malware, atau bisa juga karena kelamaan terpapar panas dan sinar matahari. Kalau panasnya cuma sesekali, nggak akan bermasalah kok. Tapi kalau sudah keseringan, bisa jadi ada masalah serius. Kalau ponselmu selalu kosong melompong saat cuacanya dingin, berarti kamu perlu ngecek kondisi bateraimu di pengaturan. Baterai ponsel punya komponen khusus yang kualitasnya akan menurun seiring waktu. Kalau kondisi bateraimu kurang dari 85%, sebaiknya ganti aja ya. Kalau kamu biarin terus, bateraimu akan selalu habis tiap kali terkena dingin. Jangan lupa cas ponsel jadulmu meski kamu sudah punya yang lebih baru. Ponsel jadulmu itu bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga. Kalau jarang dicas, baterainya akan lebih cepat rusak. Sama halnya dengan konsol game, laptop, tablet, dan gadget lain. Jangan gunakan ponsel saat kamu mengecasnya ya. Nanti bateraimu bisa bingung. Saat ponselmu baru mengasup sedikit daya, ada aplikasi yang malah menyedotnya. Akibatnya, baterai harus ngambil daya lagi. Siklus pendek ini bikin baterai kelelahan sehingga mengurangi daya tahannya. Kamu juga bisa loh mengoptimalkan baterai ponsel dengan menutup semua aplikasi yang jarang kamu pakai atau aplikasi yang lupa kamu tutup. Sejumlah aplikasi bisa menguras baterai dan kebanyakan termasuk aplikasi medsos terkenal. Tapi masalah ini cuma dialami oleh pengguna Android. Kalau kamu pengguna iPhone, mau berapapun jumlah aplikasi yang ada di background, tetap sama aja kok, kecuali aplikasinya berat. Nggak ada aplikasi penghemat baterai. Jadi aplikasi yang bisa ngecek kapasitas ponsel dan membersihkan memorinya sebetulnya nggak terlalu ngefek. Coba aja tips yang tadi kusebutkan. Memori ponsel yang sering penuh memang bikin jengkel ya. Padahal file-filenya sudah dihapus, tapi nggak ngaruh juga. Nah, buat pengguna iPhone, buka settings, iPhone storage, dan pastikan foto yang kamu hapus sudah benar-benar terhapus. Kalau belum, langsung hapus aja. Pesanmu juga bisa dipenuhi file besar. Jangan lupa, batasi durasi penyimpanannya ya. Di iPhone, buka menu Message History, lalu tekan Keep Messages. Defaultnya memang forever. Tapi, kamu bisa mengubahnya jadi 1 tahun atau mungkin 1 bulan. Jangan lupa refresh RAM-mu biar performanya makin bagus. Di iPhone, buka Settings, General, Accessibility, Assistive Touch, lalu aktifkan. Tekan tanda plus, minus, kemudian tombol power. Akan muncul bilah power off. Tekan Assistive Touch dan tahan tombol home. Tada! Kalau ada notifikasi enter passcode, berarti langkahmu sudah benar. Nah, kalau Android, prosesnya jauh lebih mudah. Karena sebagian sudah dilengkapi dengan tombol clear memory di bagian RAM. Jangan mengecas ponsel di dalam mobil. Daya listriknya biasanya lebih kecil dari jumlah yang diperlukan agar baterainya terisi penuh. Kalau kamu pakai colokan USB berdaya rendah, gadgetmu akan jauh lebih cepat menyedot daya dari jumlah yang tersedia. Chargermu juga bisa rusak. Ujung-ujungnya, daya ponselmu malah nggak penuh-penuh. Yang lebih berbahaya justru mobil sewaan. Jangan mengecas gadgetmu di situ. Pokoknya jangan. Port USB-nya sudah dipakai banyak orang dan sangat rentan terkena masalah keamanan cyber. Agar lebih aman, sebaiknya pakai adaptor sendiri aja. Tempat lain yang juga berbahaya yaitu stasiun kereta api. Jangan asal cas gadgetmu di situ. Mending nikmati pemandangan di luar kereta aja lah.
daripada harus ngecas di stasiun dan di dalam gerbong. Juice jacking telah menjadi masalah utama yang sering dijumpai di tempat pengecasan umum. Datamu bisa diretas melalui port USB. Ngecas ponsel di rumahmu sendiri pun gak selalu aman loh. Misalnya saja, saat ada petir. Nah, kamu tahu kan harus gimana? Jangan mengecas ponsel saat badai petir. Voltasenya sangat fluktuatif dan gadgetmu bisa sangat kewalahan. Kartu SIM nggak bisa dipakai untuk melacak pengguna ponsel. Yang bisa dilacak justru nomor IMEI pada ponsel. Kalau ponselmu menyala, gelombangnya akan dipancarkan ke menara seluler terdekat. Kartu SIM memang nggak bisa melacak penggunanya, tapi iPhone bisa ingat dengan semua tempat yang belum lama ini kamu kunjungi. Untuk mengeceknya, buka Settings, Privacy, Location Services, dan System Services. iPhone mengumpulkan semua tempat favoritmu di menu Frequent Locations. Kalau di Android, kamu bisa buka Location History di Google Maps. Sebaiknya jangan ngecas ponsel di area kafe. Juice jacking juga marak terjadi di kafe. Selain itu, port USB-nya nggak begitu kuat. Tapi kalau kamu pakai charger biasa, semuanya aman kok. Koneksi 4G nggak menyedot lebih banyak data dari 3G. Laman yang termuat akan sama saja, meski koneksinya berbeda. Begitupun saat makan pizza. Kalau temanmu bisa makan lebih cepat dari kamu, berarti fokusnya ada di kecepatan, bukan ukurannya. Koneksi 5G juga begitu. Kelamaan ngomongin makanan malah jadi ngiler nih. Kamu tahu nggak, kalau orang besar dan orang yang sukanya makan bikin komunitas, apa nama komunitasnya? Orang-orang yang sukanya makan besar. Kamu bisa loh mengontrol pemakaian datamu. Matikan semua aplikasi yang menguras data. Matikan juga fungsi upload file otomatis ke cloud. Nonaktifkan semua pembaruan otomatis. Kalau kamu mau mendengarkan musik atau podcast, download dulu aja. Streaming akan bikin datamu cepat terkuras. Timer iPhone ternyata sangat berguna loh. Kalau kamu sering mendengarkan musik atau nonton video YouTube sampai tertidur, buka clock, tekan timer, lalu pilih when the time ends. Gulir ke bawah sampai terlihat tombol stop playing. Fitur ini akan menutup semua aplikasi media termasuk musik, pemutar suara, video, atau YouTube. Gak perlu lagi kan bangun di pagi buta cuma untuk menutup video YouTube. Di iPhone, tekan dan tahan tombol timer. Kalau kamu usap ke atas, akan muncul menu akses cepat. Kemudian akan ada skala waktu yang perlu kamu geser. Minusnya cuma satu sih, skala waktunya cuma dalam kisaran 1 menit sampai 2 jam. Untuk menyalakan lampu senter juga sama. Ketuk dan tahan tombol ini untuk mengatur kecerahannya. Kamu masih bisa menjepret foto meski kapasitas memorimu pas-pasan. Kalau kamu perlu mengambil foto tapi memorinya habis, pakai trik ini aja. Buka sembarang aplikasi seperti Instagram atau Facebook. Lalu ambil foto saat kamu mau mengupload postingan baru. Beres, fotonya akan masuk ke kamera roll. Kamera roll di iPhone gak cuma dipakai untuk menyimpan foto unable kok. Tekan select di pojok kanan atas, lalu tekan foto yang kamu mau. Di sudut kiri bawah akan terlihat gambar kotak dengan anak panah. Tekan lagi, gulir ke bawah dan pilih menu yang sesuai. Ada duplikasi, pakai sebagai wallpaper, atau sembunyikan foto biar kamu terhindar dari orang kepo. Untuk menyembunyikan foto, kamu juga bisa memotongnya sampai ukuran minimal. Kalau kamu mau melihatnya lagi, kembalikan aja ke ukuran aslinya. Selfie sudah mengambil alih dunia media sosial. Perusahaan ponsel pun harus beradaptasi dengan cara orang memegang ponsel dan menggunakan kamera. Rupanya, sebagian besar orang memiringkan kepala sedikit ke kanan saat bersuah foto. Kamera yang terletak di sudut kiri memastikan angle kamera akan sejajar dengan orang yang bersuah foto sambil memiringkan kepala. Genius! Ini memberikan tampilan lebih alami dan foto kelihatan lebih bagus. Kamu pun senang. Kamera di belakang kebanyakan ponsel juga ada di sisi kiri. Maaf ya orang-orang kidal, ini dirancang untuk orang yang menggunakan tangan kanan. Gunung Everest memang terkenal tinggi, tapi Mauna Kea di Hawaii secara teknis adalah gunung yang tertinggi di dunia. Tingginya lebih dari 10 km dari dasar sampai puncaknya. Satu-satunya yang membuat Mauna Kea tidak mendapat gelar gunung tertinggi adalah karena sebagian besar gunung ini ada di bawah air.
Australia lebih lebar dari bulan. Diameter bulan lebih dari 3.400 km, sementara diameter Australia dari ujung ke ujungnya hampir 4.000 km. Memang sih Australia lebih lebar, tapi bulan menang dengan area daratannya. Lebih dari 38 juta kilometer persegi. Wah, luas sekali ya. Belum lagi lubang-lubang yang mirip keju itu. Antidatephobia adalah rasa takut jika suatu saat di suatu tempat di dunia seekor bebek atau angsa mungkin mengawasimu. Orang ini tidak takut kalau bebek atau angsa itu akan terlalu dekat dengannya atau bahkan menyentuhnya. Dia hanya tidak suka perasaan diawasi. Hal ini pertama kali digambarkan dalam komik yang menunjukkan bahwa seseorang bisa takut pada apapun. Apa saja bisa menjadi fobia. Bebek yang mengawasi tindakanku tentu bisa bikin aku gugup. Aku mungkin bakal teriak. Gagak cukup pandai mengenali wajah orang dan bahkan terbukti bisa mengingat orang untuk waktu yang lama. Ini bisa menjadi hal baik atau buruk tergantung dari seberapa baik kamu kepada mereka. Hati-hati kalau kamu berpapasan dengan gagak yang dendam sama kamu ya. Ya mungkin tidak mudah mengenali gagak mana yang jahat atau baik, jadi main aman aja lah ya dan lambaikan tangan ke mereka. Di kota Yoro, Amerika Tengah, penduduknya punya acara tahunan yang disebut Hujan Ikan. Lagi pula para warga tidak punya pilihan lain. Setiap tahun pada bulan Mei atau Juni, hujan deras mengguyur kota, meninggalkan sekelompok ikan terkapar di jalanan. Fenomena ini diyakini disebabkan oleh puting beliung atau tornado air yang menjatuhkan ikan jauh dari habitatnya. Kiriman seafood gratis ya? Mau banget lah! Foton, bagian paling dasar cahaya, butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun untuk berjalan dari inti matahari sampai ke permukaannya. Tapi hanya perlu 8 menit 20 detik rata-rata untuk mencapai matamu begitu menyentuh permukaannya. Artinya, cahaya matahari yang kita lihat sangat tua, lebih tua dari umat manusia sendiri. Hanya ada 4 kata dalam bahasa Inggris yang berakhir dose. Tremendous, horrendous, stupendous, dan hazardous. Wow, aku baru tahu cuma ada 4. Sehelai spaghetti yang ada di garpumu punya nama loh. Namanya adalah spaghetto. Dalam bahasa Italia, akhiran i pada sebuah kata berarti jamak. Sementara o berarti tunggal. Ini berlaku untuk semua jenis, seperti gnocco alih-alih gnocchi, fettuccino alih-alih fettuccini, dan raviolo untuk satu paket kenikmatan. Tidak perlu cemas kalau kamu nggak sengaja makan stiker buah di apel, persik, atau pir. Nggak apa-apa kalau termakan, tapi stiker itu nggak sepenuhnya bisa dicerna. Stiker akan keluar dari tubuhmu seperti benda lainnya. Lem yang ada di stiker itu diatur oleh Badan Pengawas Makanan, tapi tetap disarankan untuk mencuci buah dan melepas stiker sebelum memakannya. Lumba-lumba bukan cuma punya nama untuk satu sama lain, tapi mereka memanggil teman-teman mereka secara spesifik. Aku jadi penasaran, lumba-lumba menamai kita apa ya kalau kita masuk ke air? Lihat Dan, kera tanpa bulu itu masuk ke air lagi. Hihi. Kue coklat Jerman adalah salah satu kue paling lezat. Itu kue favoritku. Tapi namanya nggak ada hubungannya dengan negara Jerman sama sekali. Namanya diambil dari pembuat kue asal Amerika Samuel Jerman yang membuat kue lezat ini pada tahun 1852. Menara Eiffel bisa lebih tinggi 15 cm pada musim panas karena pemuaian. Saat besi memanas pada hari-hari yang sangat terik, partikel besi memuai sehingga memakan lebih banyak ruang. Ada 2 planet di tata surya kita yang berputar berlawanan dengan planet lain. Venus dan Uranus berputar terbalik. Venus juga memiliki hari terpanjang dari planet apapun. Planet ini menyelesaikan rotasi setiap 243 hari bumi. Bayi Puffin punya nama menggemaskan, Puffling. Untuk memberi makan anaknya, orang tua Puffin bisa membawa 10 ikan sekaligus di paruhnya. Saat tidur, kamu tidak bisa mencium apa-apa, bahkan bau yang benar-benar busuk sekalipun. Indra perasa dan penciuman kita berkurang 20-50% saat terbang. Makanya makanan pesawat berasa hambar atau terlalu asin. Maskapai penerbangan jadi bisa pakai alasan itu ya. Coba perhatikan iklan arloji manapun. Waktu yang ditampilkan pastilah jam 10:10. Hal ini punya dampak positif. Jarumnya akan tampak seperti senyuman dan biasanya nama merek arloji itu ada tepat di bawah angka 12. Stewardesses adalah kata terpanjang yang bisa diketik hanya dengan sisi kiri keyboard. Artinya adalah pramugari. Kata itu sendiri sudah jarang digunakan.
Kebanyakan orang menyebutnya awak kabin. Orang yang nyapa pakai "Hey kamu" biasanya diajak keluar dari pesawat di tengah penerbangan. Kata bahasa Inggris terpanjang punya 189.819 huruf. Itu adalah nama lengkap protein besar yang dijuluki titin. Buat nyebut nama lengkapnya ini butuh waktu lebih dari 3 jam. Jadi ambillah camilan dan duduk yang nyaman ya, karena kita bakal lama di sini. Hehe, nggak akan kusebutin. Eunoia adalah kata paling pendek dalam bahasa Inggris yang berisi kelima huruf vokal. Eunoia artinya pemikiran indah atau pemikiran bagus. Kata ini sudah jarang digunakan di bidang kedokteran. Dan kalau kamu punya lebih, mungkin kamu mengidap paranoia? Hehe, enggak sih. Ternyata bola kaca bisa memantul lebih tinggi daripada bola karet. Saat bola karet menyentuh permukaan, bentuknya berubah sebelum kembali ke bentuk aslinya lagi dan banyak energi hilang dalam proses ini. Bola kaca tidak mampat sama sekali, sehingga menyimpan banyak energi untuk memantul. Fakta seru, kanguru tidak bisa berjalan mundur. Kaki panjang dan ekor beratnya membuat mereka mustahil berjalan, ke depan ataupun ke belakang. Mereka bisa bergerak ke samping dengan lincah, tapi melompat ke belakang mustahil dilakukan karena ekor yang besar dan berotot itu maju terus pantang mundur. Makhluk paling kesepian di bumi adalah paus yang sudah lama mencari pasangan. Para peneliti mengenali suara panggilan tinggi paus itu beberapa dekade lalu dan diyakini dia tidak pernah mendapat respons. Paus tak dikenal itu dikatakan kesepian karena dia berkomunikasi pada frekuensi yang tidak digunakan oleh paus lain di Samudra Pasifik. Sedihnya. Sementara itu, lyrebird bisa meniru suara apapun yang dia dengar, termasuk gergaji mesin. Spesies Australia ini tak hanya meniru burung lain, tapi juga hewan lain, seperti koala dan anjing. Dalam kurungan, mereka juga meniru suara palsu, seperti alarm mobil, truk, dan gergaji mesin. Belahan bumi utara menampung sekitar 90% populasi dunia. Pantes aja jalanan padat di sini. Cougar punya lebih banyak sebutan daripada hewan lain. Ada 80 nama lebih loh. Puma, singa gunung, panther, dan catamount adalah hewan yang sama. Tapi jangan samakan dengan bobcat, lynx, jaguar, atau macan tutul ya. Mereka nggak suka disama-samain. Sebagian besar orang tidak bisa menjilat siku sendiri. Panjang lengan ditambah kelenturan sendi membuatnya mustahil bagi banyak orang. Siku berada jauh di bawah lengan sehingga kamu tidak bisa menggapainya. Coba deh, aku tunggu. Oke, waktu habis. Gurita dan cumi-cumi punya paruh seperti burung. Paruh itu terbuat dari bahan yang sama seperti kuku kita, keratin. Mereka juga bisa masuk ke semua tempat kalau paruh mereka muat. Ini menjadikan mereka ahli melarikan diri. Houdini aja mah kalah. Oh iya, ada lebih dari 31 juta detik dalam setahun. Baru-baru ini bunglon mungil ini ditemukan di Madagaskar. Dengan panjang kurang dari 2,54 cm, tubuhnya seukuran biji dan muat di ujung jari. Julukannya adalah kadal nano dan dia menunjukkan betapa banyak makhluk kecil yang mungkin sembunyi, tak diketahui, dan jauh dari mata para ilmuwan dan peneliti. Dalam bahasa Inggris, 11 plus 2 sama dengan 13, jelas. Begitu juga 12 plus 1. Kedua frasa ini punya 13 huruf dan bisa membentuk frasa yang sama loh. Frasa-frasa ini sebenarnya anagram. Wow, ada anagram, homonim, antidiphobia. Bikin mulutku penuh nih, tapi kue coklat Jerman masih lebih enak. Hei, aku istirahat dulu ya. Pas ikan-ikan hiu butuh ngopi di pagi hari, mereka juga pergi ke kafe loh. Di tahun 2002, para peneliti menemukan suatu area di Samudra Pasifik bernama White Shark Cafe, di mana hiu-hiu putih besar berdatangan selama musim dingin. Mereka cuma nongkrong, bercanda, dan ngetawain cerita berapa banyak manusia yang telah mereka takut-takuti. Lalu kembali ke pesisir lagi buat nakut-takutin lebih banyak manusia saat cuacanya lebih hangat. Ada semangka yang seukuran anggur, Kuka melon, atau kalau kamu lebih suka melon tikus. Benar-benar mirip semangka kecil tapi rasanya asam. Seorang barista asal Australia mencahin rekor dunia dengan membuat cappuccino terbanyak selama sejam, yang totalnya sebanyak 420.
Bar yang bagus saat kamu sudah terlambat bekerja, tapi sangat butuh kopi. Oke, para peneliti telah menemukan banyak benda yang merupakan bukti hewan-hewan prasejarah atau nenek moyang manusia yang hidup ribuan tahun lalu seperti tulang, gigi, peralatan dari batu, dan sebuah permen karet yang berasal dari hampir 10.000 tahun yang lalu. 1 juta detik sama dengan 12 harian dan 1 miliar detik hampir 32 tahun. Nggak ada yang luar biasa di sini, cuma sedikit matematika yang ngingetin kamu betapa kerennya waktu. Semua rambu-rambu jalan memang penting, tapi ada yang unik nih. Rambu batu jatuh. Kalau melihatnya di depan, pastikan kamu berkendara pelan-pelan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Rambu ini artinya kemungkinan ada batu longsor di area itu. Dan hidupmu benar-benar tergantung apa kamu perhatian atau enggak. Bahkan ada sebuah desa di Swiss yang dikitari oleh bukit-bukit yang memiliki lampu lalu lintas yang melacak gerakan batuan dan mengindikasikan apa situasi aman atau enggak buat berkendara. Ketika seseorang menyebut gurun terluas, mungkin kamu membayangkan permukaan pasir tak bertepi Sahara yang terbakar di bawah sinar matahari panas. Ya, nggak juga. Gurun terluas adalah gurun kutub Antartika yang meliputi lebih dari 14 juta kilometer persegi di Antartika. Pada awalnya aneh, tapi menurut definisinya, gurun adalah tempat yang memperoleh kurang dari 25 cm curah hujan tiap tahun. Tapi definisi itu nggak nyebutin kalau area tersebut harus panas. Penerbangan penumpang komersil pertama terjadi di awal abad ke-20. Itu adalah penerbangan selama 23 menit dengan tiket seharga $400 kala itu, yang hari ini bernilai sekitar 121 miliar rupiah dan pesawat terbang antara 2 kota di Florida. Di Tibet ada apel Black Diamond yang nggak berwarna hijau atau merah, tapi ungu tua. Tempat pohon apel ini tumbuh mendapat banyak sinar ultraviolet di siang hari, sedang suhunya turun drastis di malam hari, yang membuat kulit apel berwarna lebih gelap. Kamu bisa ngerasain bawang putih dengan kakimu. Gosokkan sesiung bawang putih di telapak kakimu. Lepaskan kaos kakimu dulu. Dan tunggu. Bahan kimia yang bertanggung jawab atas bau unik ini bisa diserap melalui kulit, meskipun bawang putih itu nggak pernah memasuki mulutmu. Bulan punya gunung berapi, dan ilmuwan percaya bahwa gunung-gunung itu mungkin telah aktif sekitar 100 juta tahun lalu. Ketika dinosaurus masih menguasai planet kita, pemandangannya pasti memukau. Kecoa adalah hewan tangguh yang bisa bertahan dalam kondisi keras dan telah ada sejak dinosaurus menguasai planet kita. Tapi ratu rayap mengalahkan semua kecoa dengan masa hidup 50 tahun. Itu masa hidup terlama yang bisa dilalui serangga. Rayap biasa cuma hidup selama 1 sampai 2 tahun. Diperkirakan total 108 miliar orang telah hidup di bumi sepanjang sejarah. Seluruh populasi bumi bisa ditampung di Los Angeles. Dengan populasi dunia sebesar 7,5 miliar, kedengarannya fantastis. Tapi kalau tiap orang berdiri beradu bahu, kita semua bisa masuk ke area seluas 1.300 km persegi. Tuatara adalah reptil yang punya mata ketiga di atas kepalanya. Dalam mata itu ada retina, koneksi saraf, dan lensa. Tapi nggak dipakai melihat, sebab selama pertumbuhan, mata ini cepat tertutup sisik. Ilmuwan masih mencoba nyari tahu fungsi mata misterius itu. Unta punya 2 set bulu mata untuk melindungi diri dari pasir gurun yang tertiup angin. Panda di Bonbin lokalmu mungkin kelihatan betah, tapi kecuali kalau kamu di Cina, mereka sama aja cuma berlibur. Itu karena secara teknis semua panda dipinjamkan oleh Cina dan merupakan properti negara itu. Harga pakaian antariksa NASA terkini antara 215 sampai 316 miliar rupiah pada tahun 1974. Tapi NASA belum benar-benar bikin pakaian baru sejak tahun 1974. Hingga mereka tinggal punya 4 pakaian kerja. Kalau mereka mau bikin pakaian antariksa lagi, dalam kurs hari ini, harganya 2,15 kuadriliun rupiah. Sebagian kecil statis yang kamu lihat di layar TV adalah residu radiasi yang ditinggalkan Big Bang.
Kalau kamu pergi ke London buat ngeliat jembatan London yang tenar itu, pertimbangkan lagi. Karena jembatan aslinya sekarang berada di Arizona. Sampai tahun 1060-an, jembatan itu mulai runtuh. Jadi kota memutuskan untuk menjualnya kepada konglomerat minyak Amerika, Robert P. McCullough. Jembatan itu dikirim ke Amerika dan sekarang bisa dilihat di Lake Havasu City. Masih soal Inggris, permata mahkota terdiri dari 2 potongan berlian terbesar sepanjang masa. Berlian Cullinan adalah berlian terbesar yang pernah ditemukan dan merupakan bagian dari tongkat kerajaan dengan salib. Permata kedua adalah yang dengan tepat dinamakan Cullinan II yang dipasang di mahkota negara kerajaan cantik. Tapi sisa berlian raksasa bisa turun sebagai hujan di Jupiter dan Saturnus ketika kamu nonton video ini. Itu karena badai kilat mengubah metana menjadi karbon yang lambat laun mengeras ketika jatuh dan berubah jadi berlian. Kalau kamu kesulitan berkonsentrasi saat belajar, coba ambil sepotong permen karet. Sebuah penelitian menemukan bahwa peserta yang mengunyah permen karet ketika mengikuti tes ingatan akan bisa tetap fokus lebih lama daripada mereka yang enggak. Logikanya sih, pepohonan telah ada sebelum kebanyakan hewan, karena tumbuhanlah yang menyediakan oksigen untuk bernapas. Kalau kamu harus nyeritain ini ke hiu, dia akan ketawa. Sebab makhluk laut sebetulnya sudah lama ada sebelum pepohonan. Hiu mulai ada sekitar 400 juta tahun lalu, sedangkan pepohonan baru ada 50 juta tahun kemudian. Font Comic Sans telah membagi orang di seluruh dunia selama puluhan tahun dan memiliki reputasi nggak resmi dan nggak profesional. Ini sangat masuk akal mengingat pembuatannya. Ketika desainer Vincent Conner melihat buku-buku komik favoritnya, seperti Watch Me, untuk mencari inspirasinya. Kalau kamu nyari tukang pukul dari kerajaan hewan, jangan cari lagi. Gorila bisa mengangkat sampai 10 kali bobot tubuhnya yang artinya total sekitar 816 kg. Manusia adalah satu-satunya makhluk berdagu. Meskipun simpanse memiliki kesamaan dengan manusia, seperti berjalan di atas 2 kaki atau berahang, sebetulnya nggak ada yang punya tulang kecil di bagian tengah rahang bawah. Trailer film awalnya diputar setelah film yang menjadi alasan dinamakan trailer. Bendera Amerika Serikat yang sekarang didesain oleh anak SMA. Bob Hope mendesain bendera itu untuk pelajaran sejarahnya di tahun 1958 dan cuma diberi nilai B- untuk usahanya itu. Kemudian benderanya dipilih di antara 1.500 desain lain untuk dijadikan bendera baru. Nggak mengejutkan, nilainya berubah menjadi A setelah ini. Nggak kayak manusia, jumlah jari kucing di kaki depan dan belakangnya nggak sama. Kucing biasanya punya 5 jari di kaki depannya, tapi cuma 4 di kaki belakangnya. Kalau kamu punya sahabat kucing, coba cek. Kamu pernah kepo nggak? Untuk apa sih saku kecil di celana jeansmu? Ini adalah saku arloji dan dimaksudkan sebagai tempat untuk menaruh arloji saku. Kantong ini dibuat tahun 1879 untuk celana jeans pertama. Otakmu memakai bagian yang berbeda untuk menyimpan informasi yang lain. Semua yang kamu baca dan dengar disimpan di bagian kiri dan gambar atau peristiwa yang kamu lihat di sebelah kanan. Tersembunyi di bawah es dan tanah beku di Antartika dan Siberia, terdapat virus raksasa. Jenis virus ini 10 kali lebih besar dibanding virus yang kita kenal dan bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Di Maroko, ada Jurassic Park beneran. Kem-kem bedadalah, sumber fosil dinosaurus yang sangat kaya, dengan lusinan spesies terungkap dalam beberapa dekade terakhir. Sekitar 34 juta tahun lalu, primata purba menyeberang Samudra Atlantik dari Amerika Selatan dan gak seorang pun tahu gimana caranya.